Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 3, Bapak Profesor Tony Toharudin, para guru besar, pengurus Yayasan Menara Bakti, Ketua dan anggota Senat, Rektor Universitas Mercu Buana beserta Wakil Rektor dan seluruh staf, para dekan, para ketua lembaga, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UMB, kolega, kerabat, keluarga, sahabat yang berkenan hadir dalam kesempatan ini, para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, undangan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar ini dengan menyampaikan ringkasan atas artikel saya berjudul Achieving Organizational Agility and Cultivating Entrepreneurial Orientation of Business Leaders Through an Ambidextrous Leadership Approach, A New Perspective. Artikel ini merupakan book chapter dari handbook bidang kepemimpinan yang berjudul Leadership Studies in the Turbulent Business Ecosystem dengan editor utama Dr. Muhammad Mohyuddin dari Thomson Rivers University, Kanada. Buku ini akan diterbitkan oleh Intech Open pada April 2024 mendatang. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, dunia bisnis yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu atau VUCA serta terdisrupsi oleh perkembangan telematics dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan pergeseran dari lanskap bisnis. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan perubahan tuntutan dan pergeseran nilai-nilai pada hampir semua aspek seperti pasar, pelanggan, teknologi, bahkan manuver pesaing yang berlangsung secara cepat. Bisnis ekosistem makin bersifat turbulence dengan terpaan COVID-19 yang memberikan tekanan pada hampir seluruh aktivitas bisnis dan pemerintahan negara-negara di dunia. Berbagai perusahaan dalam industri mengalami dampak atas merebaknya virus COVID-19, beberapa bahkan mengalami keterpurukan dan tidak mampu bangkit, serta harus rela untuk menutup usaha selama-lamanya. Namun, guncangan dan keterpurukan yang terjadi pada sisi lain mendatangkan pembelajaran baru bagi para pelaku bisnis. Mereka menyadari situasi ini membutuhkan respons berbeda dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Dikotomi entrepreneur versus profesional, sebagaimana yang dipercaya selama ini sebagai peran atau sesuatu yang tidak mungkin digabungkan, menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dan diaplikasikan. Industri yang sedang bergolak membutuhkan pemimpin yang paham serta terampil dalam pendekatan proses, memahami dengan baik model bisnis, mampu mengelola secara efektif dan efisien sumber daya yang relatif terbatas, mengordinasikan kegiatan, mengelola kolaborasi, berkomunikasi dengan baik, mampu menjawab pertanyaan serta memberikan dukungan kepada pelanggan. Namun, juga pemimpin dengan ide serta kemampuan eksploratif, terutama dalam mencari langkah-langkah baru, keberanian bereksperimen, berinovasi, serta menciptakan kreasi baru tentang bagaimana meningkatkan proses kerja yang ada, serta pada saat yang sama meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, serta berfokus pada target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Kondisi ekosistem bisnis yang turbulence membutuhkan kepemimpinan yang menggabungkan dua kemampuan berbeda, kemampuan eksploratif yang lebih bersifat membuka atau opening, serta kemampuan eksploitatif yang bersifat menutup atau closing. Hal ini mengingatkan pada sifat ambidexterity, yaitu orang yang memiliki kemampuan menggunakan kedua tangannya, baik kanan maupun kiri secara baik dan seimbang. Hal inilah yang kemudian menginspirasi para peneliti untuk menggunakan istilah ambidextrous, kepemimpinan yang menekankan pada keseimbangan kemampuan eksploratif dan eksploitatif, opening dan closing, transaksional maupun transformasional. Tabel 1 menjelaskan tentang kedua jenis perilaku pemimpin bisnis, opening dan closing. Keduanya menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, namun jelas sekali
tampak bahwa keduanya sejatinya dibutuhkan dalam diri seorang pemimpin bisnis dewasa ini. Tabel 2 digunakan untuk menjelaskan bahwa sejatinya perilaku opening dan closing adalah sesuatu yang saat ini kita kenali sebagai aspek-aspek yang melekat dalam diri pemimpin transformasional maupun pemimpin transaksional. Desk research dilakukan oleh peneliti dengan metode systematic literature review untuk mengetahui berapa banyak manuskrip yang membahas tentang perilaku opening, closing, transformational, transaksional, eksploratif, eksploitatif di lingkungan organisasi bisnis. Hasilnya diketahui 1.415 artikel, di mana 311 diantaranya membahas secara khusus ambidextrous leadership. Dari 311 artikel didapati 104 artikel yang mengkaitkannya dengan disrupsi dan COVID-19. Dari 104 artikel, 33 artikel dikesampingkan karena memiliki tingkat kemiripan baik pada objek maupun subjek yang diteliti, serta dianggap telah terwakili oleh artikel yang lebih dipilih. Jumlah akhir 71 artikel yang diterbitkan oleh publisher internasional bereputasi. Gambar 4 menunjukkan China adalah negara yang paling banyak melahirkan penelitian di bidang ambidextrous, diikuti oleh Jerman, Australia, dan Inggris. Tabel 3 menunjukkan asal universitas yang melakukan riset terkait dengan ambidextrous. Nampak bahwa seluruh universitas yang ditampilkan merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi terbaik di negara masing-masing. Untuk mengetahui keyword, indikator, dan variabel apa yang biasa dikaitkan dengan ambidextrous, nampak bahwa seluruh universitas banyak yang menggunakan, dengan menggunakan Fosfire, kita bisa melihat banyak sekali yang terkait dengan ambidextrous leadership, terutama opening dan closing. Guru marketing dunia dari Indonesia, Bapak Hermawan Kartajaya, tahun 2023, saya merasa bangga sekali beliau pukul 1 dini hari masih melakukan aktivitas chatting, dan beliau sekarang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Hermawan. Beliau menggunakan pendekatan Omni House model yang secara praktikal mampu merepresentasikan keseimbangan antara pendekatan berpikir eksploratif eksploitatif, perilaku kepemimpinan opening dan closing, transformational dan transaksional yang sangat membantu para pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Omni House model hanyalah satu dari sedemikian banyak teori yang dikembangkan oleh Hermawan bersama Bapak Marketing Modern Dunia, Philip Kotler. Omni House model mengacu pada organisasi yang mampu menggabungkan banyak elemen. Omni sendiri berasal dari bahasa Latin omnis, yang berarti menggabungkan, di mana masing-masing elemen yang ada memainkan peran individual dan juga berkolaborasi dengan bagian lain dari satu organisasi bisnis. Omni House model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menerapkan strategi guna mencapai tujuan organisasi bisnis. Omni House model memasukkan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership atau CL yang lebih bersifat eksploratif, mensyaratkan perilaku opening dan secara divergen digabungkan dengan gaya transformasional seorang pemimpin yang mereka bertanggung jawab pada productivity, improvement, professionalism, dan management atau PIPM yang merupakan pendekatan eksploitatif dan perilaku closing yang membutuhkan cara berpikir konvergen serta gaya kepemimpinan transaksional. Model Omni House ini menjadi penjelas dari teori yang dikembangkan oleh Reeves et al. Tahun 2015 dalam Your Strategy Needs a Strategy, diterbitkan oleh Harvard Business Review Press dari Boston. Untuk diketahui bahwa hingga saat ini belum ada yang dengan cukup baik, bahkan sangat baik menjelaskan model Reeves et al. Untuk dipublikasikan dan diaplikasikan dalam aktivitas bisnis real. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, kontribusi, dukungan, doa, dan perhatian, serta sumbangsih yang luar biasa, sehingga jabatan akademik tertinggi ini dapat diraih. Secara khusus,
terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kepercayaan diberikan kepada saya guna dan mengemban jabatan guru besar dalam bidang ilmu manajemen, khususnya pada disiplin ilmu sumber daya manusia. Wabil khusus kepada Bapak Kepala LL Dikti 3 dan jajaran yang telah memberikan dukungan teknis dan administratif selama ini. Kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Adriansah, Master Engineer, beserta Wakil Rektor 1, 2, 3, dan staf, Kepala Badan Pengurus Yayasan Menara Bakti, Dekanat FEB, kepada Pak Hermawan Kartajaya yang sejak tahun 97 pada awal saya merintis karir sebagai dosen banyak sekali memberikan dukungan dan bahkan beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di Marplas Inc. pada tahun 2014 sampai 2018 sebagai Executive Directors Government and Public Services. Kaseswin Polri yang memberikan kesempatan kepada saya dari tahun 2003 sebagai bagian dari Tridharma saya mengajar sejak menjadi staf khusus di Ditjenbang Seswin Polri hingga menjadi dosen di lingkungan Sespima, Sespimem, dan Sespimti Polri. Bahkan pernah mendapatkan kehormatan luar biasa sebagai bagian dari tim penyusun kurikulum Sespati Polri. Pada saat Polri tahun 2002 harus berpisah dari TNI. Dan para calon perwira tingginya tidak lagi bisa menempuh pendidikan di Sesku TNI saat itu. Rekan-rekan UMB yang banyak memberikan bantuan teknis selama proses pengurusan guru besar saya. Kepada istri tercinta Sri Hartati yang telah dengan setia selama 37 tahun menemani saya dalam segala suka dan cita, teman diskusi, sahabat dan kekasih yang sangat lengkap untuk saya bersama membesarkan kedua buah hati tercinta Ika Listia Wijayanti SPC MC dan Listio Adi Prabowo Esos, juga menantu saya Julian Astriadi serta cucu saya tercinta Kael Ataya Maitreya. Terima kasih atas dukungan dan doa-doanya selama ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan kebaikan buat kita semua. Anakku, istriku, Allah SWT menganugerahkan sayap, namun kalianlah yang membuat Papa belajar terbang dan mampu mengepakkan sayap. Kepada kedua orang tua tercinta, Murjani Wijoyo Seno, almarhum, RRI Manggini, almarhumah, ayahanda mertua, Slamet Wahono, almarhum, dan Ibu Seringatin, almarhumah, yang menjadi pendukung kami berdua, saya dan istri untuk terus mengejar cita-cita. Semoga segala kasih sayang tercurahkan menjadi amal kebaikan bagi ayahanda dan ibunda berdua. Kepada Om dan Tante Kesowo Jatimurti, Fajar Setio Priyatno, dan istri yang turut hadir pada kesempatan ini juga, kepada kakak saya Leli Setianingsih, Rin Listiarin, adik saya Endra Setiarahayu, Dik Nuni, Dik Yanti yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan ini, saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas doa dan supportnya selama ini. Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian guru besar dan kegiatan pengukuhan pagi ini. Teman-teman FEB, Humas UMB, Mercu TV, rekan-rekan MBC, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin sekalian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kasih, menjadikan silaturahim pada pagi hari ini sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.